Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Oselan Kurnain, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jambi, angkatan 2018, dengan NIM B1001853. Di sini, saya membuat video bertujuan untuk memenuhi tugas dari Bapak Muhammad Eriton SHMH dengan mata kuliah Hukum Acara Peradilan Konstitusi. Mari simak video berikut. Jadi, ada dua materi yang akan saya sampaikan di dalam video berikut. Yang pertama adalah putusan dan kekuatan hukum, dan kedua adalah jenis putusan. Yang pertama adalah putusan. Yang dimaksud putusan, Mahkamah Konstitusi bersifat final, yaitu putusan MK langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkannya dan tidak ada upaya hukum dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan MK ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat, yaitu atau disebut dengan final and binding. Jadi, akibat hukumnya secara umum tidak ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh terhadap putusan tersebut. Sementara itu, sifat mengikat bermakna putusan MK tidak hanya berlaku bagi para pihak, tetapi bagi seluruh masyarakat Indonesia. Menentukan putusan final adalah salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi yang telah diatur dalam pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi atau yang disebut dengan Undang-Undang MK. MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk A. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. B. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. C. Memutus pembubaran partai politik. D. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara harus didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 dengan berpegang pada alat bukti dan keyakinan masing-masing hakim konstitusi. Alat bukti yang dimaksud sekurang-kurangnya ada dua, seperti hakim dalam memutus perkara tindak pidana. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi harus memuat fakta yang terungkap dalam persidangan dan pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan. Apakah putusannya menolak permohonan, permohonan tidak diterima, atau juga permohonan dikabulkan. Dalam memutuskan suatu permohonan, Mahkamah Konstitusi harus menempuh musyawarah yang diputuskan hakim. Konstitusi yang berjumlah 9 orang dalam sidang pleno, yang jika tidak tercapai kata musyawarah, maka putusan diambil melalui voting atau suara terbanyak. Hakim konstitusi yang berbeda pendapat tetap dimuat dalam putusan yang sering disebut dissenting opinion. Untuk memastikan putusan MK dipatuhi ada dua hal yang bisa dilakukan. Sanksi perlu dibuat bagi subjek yang tidak melaksanakan putusan MK. Putusan MK juga perlu diperkuat kedudukannya dalam hierarki perundang-undangan serta sanksi bagi subjek putusan yang tidak mematuhi putusan MK. Hal ini dapat dilakukan dengan cara merevisi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK. Ketentuan tentang sanksi bisa dimasukkan menjadi bagian dari Undang-Undang MK. Cara lain untuk menetapkan sanksi bagi yang tidak mematuhi putusan MK adalah dengan membentuk undang-undang penghinaan terhadap peradilan atau yang disebut dengan contempt of court yang saat ini tidak dimiliki Indonesia. Saat ini, putusan MK tidak memiliki daya paksa sama sekali. Tidak ada sanksi yang mengancam bila putusan MK tidak dilaksanakan. Ironis, mengingat putusan MK bersifat final dan mengikat. Kedua, masukkan putusan MK dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Selain penetapan sanksi, putusan MK harus dimasukkan
ke dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Hal ini dapat dilakukan dengan cara merevisi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Saat ini, hierarki peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut. 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti, pemerintah, peraturan daerah, peraturan presiden, peraturan daerah provinsi, peraturan daerah kabupaten atau kota. Undang, putusan MK merupakan putusan yang lahir akibat adanya undang-undang yang diuji terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Bila undang-undang yang diuji tersebut bertentangan dengan Undang-Undang 1945, maka putusan tersebut akan dibatalkan MK melalui putusannya, dan terhadap putusan MK tersebut sudah tidak tersedia lagi upaya hukum yang dapat dilakukan. Oleh sebab itu, putusan MK seharusnya berada setingkat di atas undang-undang. Kedua, jenis-jenis putusan. Permohonan tidak diterima atau niet onvankeldsverklaard atau permohonan tidak diterima adalah suatu putusan yang apabila permohonannya melawan hukum dan tidak berdasarkan hukum. Dalam putusan ini, permohonannya tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 dan 51 Undang-Undang MK. Pasal 50 berbunyi, undang-undang yang dapat dimohonkan untuk diuji adalah undang-undang yang diundangkan setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 51 mensyaratkan pemohon adalah pihak menganggap hak dan atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang dengan kualifikasi pemohon sebagai berikut. 1. Perorangan warga negara Indonesia. 2. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia. 3. Badan hukum publik atau privat. Dan keempat, lembaga negara. Pasal 51 mewajibkan juga pemohon dalam permohonannya menguraikan dengan jelas dalam permohonannya tentang hak dan atau kewenangan konstitusionalnya dan menguraikan bahwa pembentukan undang-undang tidak memenuhi ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 atau materi muatan dalam ayat, pasal, dan atau bagian undang-undang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang 1945. Dalam permohonan tidak diterima, maka amar putusan menyatakan permohonan tidak diterima. Kedua, permohonan ditolak. Putusan Hakim Konstitusi menyatakan permohonan ditolak apabila permohonannya tidak beralasan. Dalam hal ini, undang-undang yang dimohonkan untuk diuji tidak bertentang dengan Undang-Undang Dasar 1945, baik mengenai pembentukannya maupun materinya, baik sebagian ataupun keseluruhannya. Yang dalam amar putusan menyatakan permohonan ditolak. Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan materi, muatan ayat, pasal, dan atau bagian undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, maka amar putusan juga menyatakan materi, muatan ayat, pasal, dan atau bagian undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan tidak memenuhi ketentuan. Pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang 1945, maka amar putusan juga menyatakan undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Ketiga, permohonan dikabulkan. Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan pemohon wajib dimuat dalam berita negara dalam jangka waktu paling lambat 30 hari kerja sejak putusan diucapkan.
putusan Mahkamah Konstitusi yang telah diuji tidak dapat diuji kembali atau nebis in idem, yang merupakan asas yang juga dikenal dalam hukum pidana. Jadi, itulah pemaparan dari materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.